Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar lebih semangat dan lebih aktif dalam update video-video berikutnya. Kembali lagi di sini kita akan membahas mengenai film Netflix ya. Film yang biasa tayang di Netflix yang berjudulkan Agen Kim. Nah, di sini berbeda dengan episode pertama yang berfokus kepada hilangnya Kim Min-ji. Episode kedua mulai mengungkap masa lalu kelam manajer Kim yang ternyata adalah mantan agen rahasia paling mematikan. Di awal episode, penonton diajak kembali lagi ke masa lalu ketika agen Kim mendapat misi untuk membunuh pejabat intelijen Korea Utara yang mengkhianati organisasinya sendiri dan bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah agen yang terlibat dalam upaya perdamaian antar Korea. Agen Kim berhasil menjalankan misi tersebut, tapi peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Di saat yang sama, istrinya sedang melahirkan anak pertama mereka. Agen Kim bergegas menuju rumah sakit dan berhasil menemui sang istri sebelum menghembuskan napas terakhir. Sebelum meninggal, istrinya meminta meninggalkan kehidupan sebagai agen rahasia dan menjalani hidup biasa demi membesarkan putri mereka, Kim Min-ji. Nah, sejak saat itu, agen Kim mengubur identitas lamanya dan memilih hidup sebagai seorang ayah sekaligus pegawai bank yang sederhana. Kilas balik ini menjelaskan mengapa Kim selama bertahun-tahun selalu menghindari konflik dan berusaha menjadi orang biasa. Kim berusaha keras agar benar-benar dilepaskan dari organisasinya. Permintaan itu akhirnya dikabulkan. Meski telah pensiun, insting dan kemampuan bertarung agen Kim perlahan kembali muncul karena satu-satunya tujuan yang ia miliki sekarang adalah menyelamatkan putrinya. Sementara itu, pihak Korea Utara ternyata juga mulai bergerak. Seorang agen baru menyamar sebagai polisi untuk mencari keberadaan Kim. Ia mendatangi Park Jin-seo, sahabat lama Kim, yang saat itu sedang berada di penjara. Awalnya, Jin-seo menolak memberikan informasi. Tetapi setelah diancam dengan pistol, ia akhirnya memberitahu alamat rumah Kim. Setelah itu, Jin-seo membuat keributan di dalam penjara agar bisa melarikan diri dan membantu sahabatnya. Adegan ini menunjukkan bahwa masa lalu Kim masih terus membayangi dan banyak pihak kini memburunya. Fakta dan pemain agen Kim reaktif, drakor aksi yang bikin tegang. Di sisi lain, penonton akhirnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Kim Min-ji. Setelah diculik akibat ulah teman sekolahnya yang bekerja sama dengan kelompok kriminal, Min-ji ternyata belum meninggal. Ia disembunyikan di bagasi mobil milik Golden Tate, seorang preman yang terlibat dalam penculikan tersebut. Di scan tersebut ditampilkan juga meski kondisinya sangat kritis. Napas Min-ji masih ada sehingga harapan untuk menyelamatkan belum sepenuhnya hilang. Fakta ini menjadi salah satu kejutan terbesar di akhir episode. Sementara Kim terus mencari petunjuk. Ia sempat diamankan polisi setelah insiden sebelumnya. Saat diperiksa, Kim memilih bungkam dan tidak menjawab satupun pertanyaan. Polisi kemudian mencoba memeriksa sidik jarinya, tetapi akses terhadap identitas ditolak oleh sistem, mengisyaratkan bahwa identitas asli Kim sangat dirahasiakan dan berbeda di tingkat keamanan yang tinggi. Hal ini membuat pihak kepolisian mulai menyadari bahwa pria yang mereka tangkap bukan orang biasa. Menjelang akhir episode, ketegangan mencapai puncaknya ketika telepon Kim tiba-tiba berdering. Di layar terlihat nama Min-ji yang menelpon. Kim pun segera mengangkat panggilan itu dengan penuh harapan.
Adegan tersebut menjadi penutup episode sekaligus memberi petunjuk bahwa Minji kemungkinan masih hidup dan berusaha menghubungi ayahnya. Meskipun keberadaannya masih menjadi misteri, episode kedua pun berakhir dengan membuka lebih banyak konflik, baik di masa lalu Kim sebagai agen rahasia maupun perjuangannya menyelamatkan putri tercinta sebelum semuanya terlambat. Nah, itu tadi sekilas alur cerita dari agen Kim reaktif di episode 2 ya. Masih banyak episode-episode berikutnya. Nah, maka dari itu terus support dan like. Jangan lupa subscribe channel saya supaya mendukung, supaya saya lebih semangat dalam update alur cerita dari film. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan alur cerita atau kesalahan dalam cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tunggu video berikutnya.